Serat Centini Jilid 2 berisi 87 pupuh dari pupuh 88 sampai dengan 174. Berisi mengenai perjalanan Mas Cebolang yang merupakan anak dari Syekh Ahadiat dan Rukayasa. Mas Cebolang diikuti oleh 4 santri yaitu Polokarti, Kartipolo, Saloka, dan Nurwiti. Diceritakan pada bab jilid 1, Syekh Ahadiat mengangkat anak angkat yang bernama Jayang Rono dan Niken Ranjang Kapti. Pada jilid 2 ini, kisah awal perjalanan Mas Cebolang berpusat pada pertemuannya dengan berbagai tokoh, dengan berbagai keahlian di sekitar istana kerajaan Mataram. Kerajaan pada masa itu adalah poros kekuasaan dan istana adalah tempat berkumpulnya banyak ahli di berbagai bidang pengetahuan yang ada pada saat itu. Baik dari pengetahuan tentang adat istiadat maupun pengetahuan tentang agama. Mataram pada zaman Sultan Agung adalah kesultanan Islam yang terbesar yang berhasil dibentuk dan mampu menguasai hampir di seluruh pulau Jawa. Kesultanan Mataram setelah Sultan Agung mengalami sedikit kemunduran sejalan dengan masalah suksesi serta meningkatnya pengaruh Belanda yang jengkal demi jengkal melebarkan pengaruh kolonialnya ke seluruh Nusantara. Perkembangan Islam pada saat itu terefleksi dengan cerita dan legenda yang diceritakan dalam jilid 2 ini. Di samping cerita wayang yang merupakan cerita asli Jawa dengan pengaruh Hindu, juga diceritakan sebagai cerita yang berasal dari Timur Tengah, seperti Permaisuri Raja Baghdad dan Perdana Menterinya, Raja Istanbul yang hafal Al-Quran, cerita tentang asal-muasal bahasa dan huruf tatkala membangun menara Babel, Hasanah yang berbakti dengan suaminya Suhul, Siti Aklimah yang dituduh seorang pada zaman Rasul. Nabi Sulaiman mencoba kesetiaan cinta kasih antara Dara Murtasya dengan Syed Arif. Sangat banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang dituliskan dalam jilid 2 ini yang didominasi oleh pengetahuan tentang agama Islam. Salah satunya adalah penjelasan tentang turunnya Lailatul Qadar yang berisi tentang perkiraan kemungkinan hari-hari Lailatul Qadar akan turun, dan Lailatul Qadar adalah salah satu hari dalam minggu terakhir bulan Ramadan. Dan pasti akan ada terjadi suatu pengalaman spiritual yang dimana itu turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang bisa mengalaminya atau menerimanya. Lalu ada kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa, dan ini hanya dijelaskan atau diceritakan secara sekilas. Tidak seperti yang ada di Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 66 sampai dengan 82. Selanjutnya ada pahala orang yang hafal Al-Quran, apalagi kalau sampai bisa mengetahui makna dan artinya. Dan ini diceritakan dalam bentuk kisah Raja Istanbul. Selanjutnya adalah penjelasan tentang puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan, tapi bukan merupakan puasa wajib bulan Ramadan. Yang masih dianjurkan sampai saat ini seperti puasa Senin Kamis, puasa Syawal, 7 hari setelah hari raya, ataupun puasa besar yang dimana itu 2 hari sebelum hari raya Idul Adha. Pada dasarnya, di Centini jilid 2 ini banyak menceritakan tentang kisah Mas Cebolang yang bertemu dengan banyak orang yang di sekitar istana Mataram. Bercerita tentang legenda, adat istiadat, ilmu yang mereka punyai sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Lalu untuk cerita, legenda, adat istiadat, ilmu spiritual yang dibicarakan dalam pertemuan dengan orang-orang tersebut adalah untuk cerita legenda. Sri Krishna dengan Bunga Wijaya Kusuma, Permaisuri Raja Baghdad dan Perdana Menterinya, Sunan Kalijaga yang bertemu dengan Puntadewa, Raja Amarta,
Lalu Raja Istanbul yang hafal Al-Quran cerita tentang asal-muasal bahasa dan huruf tatkala membangun menara Babel. Nih Hasanah yang berbakti dengan suaminya Suhul, Siti Aklimah yang dituduh serong pada zaman Rasul, Nabi Sulaiman mencoba kesetiaan cinta kasih antara Dara Murtasya dengan Syahid Ngarib. Cerita wayang lakon Partadewa, Patih Satomo dan Nyai Satami yang berubah menjadi meriam di kerajaan Galuh. Setelah itu untuk adat istiadat ada perilaku asmara sebanyak 6 macam. Aturan berkenan dengan nikah, cerai, idah, rujuk, rukun, puluk, dan mas kawin. Keterangan tentang 18 wanita yang tidak boleh diperistri, uraian tentang muhrim wali, uraian tentang cerai tanpa talak, rapak, syarat nikah, doa, nikah, tata tertib nikah, perihal ulah asmara, pembuka pembangkit rasa maupun penahan rasa, hal ihwal, nama, dan macam-macam bagian daging kerbau, hal tentang keris, bentuk keris, bagian keris, macam ragam bentuk keris, lurus dan keris berlekuk, tentang keris berlekuk 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 sampai dengan 29, bentuk mata, tombak lurus, dan berlekuk, seluk-beluk gading dan gamelan, hal ihwal berkenan dengan kuda, cara pengendalian kuda, mencermati kuda, cara menjinakkan kuda, bentuk dan warna kulit berkaitan dengan watak kuda, perhitungan hari, memperbaiki rumah, hari pasaran bayi, arti tanda-tanda gejala alam seperti gerhana, lintang kemukus, gempa bumi, hal tentang berbagai kain batik tulis, lukisan kain yang menjadi pantangan dan pantangan dalam membuat batik lukis. Uraian sajian untuk acara pengantin, tata cara pengantin, lamaran, paningset, bubak kawah, atau bermenantu anak sulung, lalu tumplak pujen yang bermenantu anak bungsu, midodareni, upacara temu pengantin, kelengkapan pakaian pengantin, perihal menoreh orang sakit, macam ragam tari wireng, dan asal muasal tari budaya serimpi, bermacam-macam wayang, seperti wayang kedok, wayang klitik, wayang golek, wayang topeng, dan juga mandi Rebowokasan, di mana tradisi ini dilakukan pada hari Rabu terakhir dalam bulan Safar. Lalu ada ruatan Murwakala. Dan hal-hal itu masih banyak lagi di jilid-jilid selanjutnya. Namun untuk pengetahuan spiritual ada penjelasan tentang turunnya Lailatul Qadar, kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa, pahala orang-orang yang hafal Al-Quran, apalagi kalau bisa sampai paham maknanya, dan penjelasan tentang puasa sunnah. Sebenarnya masih ada banyak sekali kisah yang harus diceritakan, tapi ini adalah ringkasan. Mungkin kedepannya kalau ada kesempatan akan saya ceritakan tentang kisah-kisah yang ada dalam serat Centini ini. Mungkin cukup sampai sini dulu. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Saifud dan kita akan tetap selalu belajar di Sinau Sastra Jawa.